Pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Israel dilaporkan hancur total setelah serangan mendadak terjadi tepat saat proses kedatangan ratusan pasukan baru di sebuah bandara militer strategis. Insiden ini menyebabkan kepanikan besar di lokasi dengan sedikitnya 600 personel militer AS yang baru tiba dilaporkan tewas setelah pesawat pengangkut mereka terbakar hebat di landasan sebelum sempat melakukan penyebaran ke medan operasi berikutnya. Serangan terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan terkoordinasi. Berdasarkan laporan awal dari sumber militer, beberapa proyektil berkecepatan tinggi menghantam area bandara hanya beberapa menit setelah pesawat militer Amerika mendarat dan mulai melakukan proses penurunan pasukan. Ledakan pertama langsung mengenai salah satu pesawat transport utama yang masih dalam kondisi penuh bahan bakar, memicu kobaran api besar yang dengan cepat menyebar ke pesawat lain di sekitarnya. Api membesar dalam hitungan detik, menciptakan rangkaian ledakan beruntun yang tidak dapat dikendalikan. Beberapa saksi di lokasi menyebutkan bahwa suara ledakan terdengar hingga radius beberapa kilometer, disertai kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke udara. Sistem darurat di pangkalan disebut tidak mampu merespon dengan cepat karena intensitas serangan yang datang secara bersamaan. Kondisi di lapangan langsung berubah menjadi kacau. Pasukan yang selamat berusaha menyelamatkan diri dari area landasan yang dipenuhi api, serpihan logam dan amunisi yang ikut meledak. Kendaraan militer yang berada di sekitar lokasi juga ikut terbakar, memperparah situasi dan menghambat upaya evakuasi. Tim medis yang berada di pangkalan dilaporkan kewalahan menghadapi jumlah korban dalam waktu yang sangat singkat. Serangan yang menghancurkan pangkalan militer Amerika di Israel kini mulai terungkap secara bertahap melalui rekonstruksi kronologi yang dilakukan oleh tim investigasi militer. Berdasarkan data awal yang dikumpulkan dari rekaman radar, komunikasi internal, serta kesaksian personel yang selamat, serangan terjadi dalam rentang waktu kurang dari 7 menit, durasi yang sangat singkat untuk sebuah kehancuran dengan skala sebesar itu. Menurut laporan awal, pesawat pengangkut militer Amerika mulai mendarat secara bertahap di bandara militer tersebut dalam kondisi normal tanpa indikasi ancaman langsung. Setidaknya terdapat 3 pesawat utama yang membawa ratusan personel, perlengkapan tempur dan logistik pendukung. Proses pendaratan berjalan lancar dan sebagian pasukan sudah mulai turun ke landasan untuk bersiap menuju titik distribusi berikutnya. Namun situasi berubah drastis tepat setelah pesawat kedua selesai melakukan pendaratan. Sistem radar pertahanan dilaporkan sempat mendeteksi objek berkecepatan tinggi yang masuk ke wilayah udara, namun waktu respons yang tersedia sangat terbatas. Objek tersebut bergerak dengan kecepatan ekstrim dan ketinggian rendah, membuatnya sulit diidentifikasi secara akurat sebelum akhirnya menghantam target. Ledakan pertama terjadi di sisi barat landasan, tepat mengenai salah satu pesawat yang masih dalam kondisi aktif dengan tangki bahan bakar penuh. Dampaknya langsung menghancurkan badan pesawat dan memicu ledakan sekunder yang jauh lebih besar. Dalam hitungan detik, kobaran api menyebar ke area sekitarnya, termasuk ke kendaraan logistik dan amunisi yang belum sempat dipindahkan. Tidak lama setelah itu, 2 ledakan tambahan terjadi hampir bersamaan di titik yang berbeda. Salah satunya menghantam area parkir pesawat militer, sementara yang lainnya mengenai fasilitas penyimpanan bahan bakar. Kombinasi dari 3 titik serangan ini menciptakan efek berantai yang sangat destruktif, menyebabkan hampir seluruh area pangkalan lumpuh total dalam ledakan pertama terjadi, namun peringatan tersebut datang terlambat untuk mencegah dampak utama. Komunikasi internal setelah ledakan juga dilaporkan terganggu akibat kerusakan infrastruktur, membuat koordinasi penyelamatan menjadi sangat sulit. Kesaksian dari beberapa personel yang selamat menggambarkan situasi yang sangat kacau. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada waktu untuk memahami apa yang terjadi sebelum ledakan berikutnya datang. Banyak dari mereka yang baru saja turun dari pesawat langsung terjebak di area terbuka tanpa perlindungan, sementara serpihan logam dan gelombang panas menyapu seluruh landasan. Upaya evakuasi yang dilakukan dalam kondisi darurat menghadapi banyak hambatan, api yang terus membesar, amunisi yang meledak secara acak, serta kepulan asap tebal membuat visibilitas sangat terbatas. Beberapa kendaraan penyelamat bahkan dilaporkan tidak dapat mendekati titik utama ledakan karena suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, laporan intelijen mulai mengarah pada dugaan bahwa serangan ini bukanlah serangan acak, melainkan telah direncanakan secara detail dengan memanfaatkan celah dalam sistem pertahanan. Waktu serangan yang sangat presisi, tepat saat pesawat penuh personel berada di landasan, menunjukkan adanya pemantauan terhadap pergerakan militer yang sangat akurat.
Hal ini memicu pertanyaan besar di kalangan pejabat militer mengenai kemungkinan kebocoran informasi. Investigasi kini tidak hanya fokus pada bagaimana serangan dilakukan, tetapi juga bagaimana pihak penyerang bisa mengetahui waktu dan lokasi kedatangan pasukan secara detail. Kerusakan yang ditimbulkan juga mulai dihitung secara lebih rinci. Selain kehilangan ratusan personel, beberapa aset militer bernilai tinggi dilaporkan hancur, termasuk pesawat transport, kendaraan tempur ringan, serta fasilitas logistik utama. Kehilangan ini tidak hanya berdampak secara taktis, tetapi juga strategis terhadap rencana operasi yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu, upaya pemulihan di lokasi masih berlangsung dengan pengamanan ketat. Area pangkalan ditutup total untuk kepentingan investigasi, dan hanya personel tertentu yang diizinkan masuk. Tim forensik militer bekerja di tengah puing-puing untuk mengumpulkan data yang bisa menjelaskan secara pasti jenis serangan dan metode yang digunakan. Kronologi yang mulai terungkap ini memperlihatkan satu hal yang jelas: serangan dilakukan dengan kecepatan, ketepatan, dan perhitungan yang tinggi, memanfaatkan momen paling rentan dalam aktivitas militer, dan dalam waktu kurang dari beberapa menit, seluruh sistem pertahanan yang ada tidak mampu mencegah kehancuran yang terjadi. Dampak dari kehancuran pangkalan militer Amerika di Israel tidak hanya berhenti pada jumlah korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi langsung mengguncang struktur strategi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kehilangan sekitar 600 personel dalam satu insiden tunggal menjadi salah satu pukulan terbesar dalam fase awal pergerakan pasukan yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber dari lingkungan pertahanan menyebutkan bahwa pasukan yang menjadi korban bukanlah unit biasa. Mereka merupakan bagian dari gelombang penguatan cepat yang dipersiapkan untuk mendukung operasi skala besar, termasuk kemungkinan keterlibatan langsung dalam konflik yang lebih luas. Kehilangan ini secara otomatis memaksa perubahan total terhadap rencana operasi yang sudah disusun berbulan-bulan sebelumnya. Di tingkat komando, situasi ini memicu rapat darurat beruntun yang melibatkan pejabat tinggi militer dan pertahanan. Fokus utama adalah mengevaluasi sejauh mana kerugian ini akan mempengaruhi kesiapan tempur, serta menentukan apakah perlu dilakukan penundaan atau bahkan pembatalan beberapa operasi yang sudah direncanakan. Beberapa laporan internal bahkan menyebutkan adanya kekhawatiran bahwa jalur logistik militer Amerika di kawasan tersebut sudah tidak lagi aman. Kehancuran pangkalan ini juga berdampak langsung terhadap kepercayaan terhadap sistem pertahanan yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Fakta bahwa serangan bisa menembus pertahanan dan menghancurkan target utama dalam hitungan menit menimbulkan pertanyaan serius di kalangan analis militer. Evaluasi besar-besaran kini dilakukan terhadap sistem radar, pertahanan udara, hingga prosedur keamanan operasional. Di sisi lain, tekanan politik di dalam negeri Amerika Serikat mulai meningkat tajam. Informasi mengenai jumlah korban yang besar dengan cepat menyebar dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen dan publik. Tuntutan untuk melakukan investigasi menyeluruh serta permintaan transparansi dari pemerintah menjadi semakin kuat, terutama terkait bagaimana serangan ini bisa terjadi tanpa pencegahan yang efektif. Keluarga para korban juga mulai menyuarakan tuntutan kejelasan. Banyak dari mereka yang baru mengetahui bahwa anggota keluarga mereka telah dikerahkan ke wilayah tersebut dalam waktu singkat sebelum insiden terjadi. Situasi ini menambah tekanan emosional sekaligus politik terhadap pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan bertanggung jawab. Sementara itu, di kawasan Timur Tengah, kejadian ini memicu peningkatan tensi yang signifikan. Beberapa negara sekutu Amerika mulai meningkatkan status siaga militer mereka, mengantisipasi kemungkinan eskalasi lanjutan. Aktivitas militer di beberapa wilayah strategis dilaporkan meningkat, termasuk patroli udara dan penguatan sistem pertahanan di pangkalan-pangkalan penting. Israel sebagai mitra utama dalam kejadian ini juga mengalami tekanan besar. Selain harus menghadapi dampak langsung dari serangan di wilayahnya, mereka juga dituntut untuk memastikan keamanan fasilitas militer yang digunakan bersama dengan Amerika. Koordinasi antara kedua pihak dilaporkan diperketat dengan fokus utama pada pencegahan serangan lanjutan. Di sisi intelijen, upaya pelacakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini terus dilakukan secara intensif. Analisis terhadap pola serangan, jenis senjata, serta waktu pelaksanaan menunjukkan bahwa operasi ini dilakukan dengan tingkat perencanaan yang sangat tinggi. Hal ini perkuat dugaan bahwa pelaku memiliki kemampuan militer yang signifikan serta akses terhadap informasi sensitif.
Selain itu, kekhawatiran mengenai adanya celah dalam sistem keamanan internal semakin menguat. Dugaan kebocoran informasi menjadi salah satu fokus utama investigasi, mengingat ketepatan waktu serangan yang sangat spesifik. Jika terbukti, hal ini dapat menjadi ancaman serius terhadap seluruh operasi militer Amerika di berbagai wilayah. Kerugian material juga tidak kalah besar. Selain pesawat dan fasilitas yang hancur, sejumlah besar peralatan tempur dan logistik yang baru tiba ikut musnah sebelum sempat digunakan. Hal ini menciptakan kekosongan dalam rantai suplai yang berpotensi menghambat operasi militer dalam jangka pendek. Di tengah semua dampak tersebut, satu hal yang menjadi perhatian utama adalah perubahan peta strategi ke depan. Amerika Serikat kini dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan rencana dengan resiko keamanan yang meningkat atau melakukan penyesuaian besar yang dapat mempengaruhi posisi mereka di kawasan. Setiap keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi yang tidak kecil secara militer maupun politik. Insiden ini juga menjadi sinyal bahwa konflik yang terjadi telah memasuki fase baru, di mana serangan tidak lagi bersifat terbatas, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap kekuatan utama dalam waktu singkat. Kehancuran pangkalan dan hilangnya ratusan personel dalam satu momen menjadi bukti bahwa situasi telah berkembang ke tingkat yang jauh lebih berbahaya dan tidak terduga. Hancurnya pangkalan militer Amerika di Israel dan tewasnya sekitar 600 personel dalam satu insiden tunggal langsung memicu reaksi global yang masif. Negara-negara sekutu Amerika dan organisasi internasional mengekspresikan keprihatinan yang mendalam, sementara para analis politik dan militer mulai menghitung dampak jangka panjang terhadap stabilitas regional. Situasi ini tidak hanya berdampak pada keamanan militer Amerika, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan global dan jalur diplomasi yang selama ini dijalankan. Di Amerika Serikat, Gedung Putih menggelar rapat darurat dengan partisipasi pejabat tinggi militer, intelijen, dan keamanan nasional. Presiden langsung menyampaikan pernyataan resmi yang menekankan bahwa serangan ini merupakan pukulan berat terhadap operasi militer dan menuntut penjelasan mengenai bagaimana serangan bisa menembus pertahanan yang selama ini dianggap paling canggih. Selain itu, pemerintah AS memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap semua fasilitas militer di kawasan, mulai dari pangkalan udara, pelabuhan logistik, hingga titik penempatan pasukan sementara. Situasi di Israel juga memanas. Pasukan keamanan Israel meningkatkan status siaga di seluruh pangkalan dan fasilitas strategis, sementara operasi militer bersama dengan Amerika dihentikan sementara untuk menilai ulang resiko serangan lanjutan. Bandara militer yang menjadi lokasi serangan utama ditutup total dan hanya personel penting yang diizinkan masuk untuk tujuan investigasi dan pemulihan infrastruktur. Pihak intelijen Israel bekerja sama dengan tim AS untuk mengidentifikasi pelaku dan metode serangan, termasuk kemungkinan adanya celah intelijen atau kebocoran informasi internal. Di kancah internasional, beberapa negara sekutu dan pesaing Amerika mulai mengambil sikap yang hati-hati namun tegas. Beberapa negara Eropa menyatakan solidaritas terhadap AS, sementara pihak lain mengingatkan agar ketegangan di kawasan tidak diperluas menjadi konflik berskala lebih besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sesi darurat untuk membahas dampak serangan terhadap stabilitas regional dan resiko eskalasi militer. Beberapa diplomat menyuarakan keprihatinan bahwa serangan ini bisa memicu reaksi balasan yang lebih luas, menimbulkan korban tambahan, dan memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan. Sementara itu, analis militer menyoroti potensi eskalasi yang sangat serius. Kehancuran pangkalan, hilangnya ratusan personel, dan kerusakan fasilitas penting menimbulkan resiko bahwa Amerika Serikat akan merespons dengan operasi militer besar-besaran. Hal ini dapat memicu reaksi berantai dari negara-negara yang terlibat atau yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah. Setiap langkah balasan harus dihitung dengan cermat karena kesalahan sekecil apapun berpotensi memicu perang yang lebih luas. Di sisi politik, insiden ini juga memicu tekanan internal yang besar. Publik Amerika menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa ratusan pasukan. Anggota parlemen dari berbagai partai mulai menyoroti lemahnya prosedur keamanan dan pertahanan, menuntut investigasi menyeluruh, serta mempertanyakan strategi pemerintah dalam menempatkan pasukan di zona rawan.
Di Israel juga masyarakat merespons dengan kekhawatiran tinggi terhadap kemampuan negara mereka untuk mempertahankan fasilitas vital di tengah ancaman yang semakin kompleks. Kerusakan material yang luas juga menjadi perhatian. Selain pesawat transport dan fasilitas pangkalan yang hancur, banyak peralatan tempur dan logistik penting ikut musnah sebelum sempat digunakan. Ini menciptakan kekosongan dalam rantai suplai militer, menghambat mobilisasi pasukan, dan memaksa penyesuaian strategi yang signifikan. Akibatnya, rencana operasi yang telah disusun berbulan-bulan sebelumnya harus dievaluasi ulang dan disusun kembali agar selaras dengan kondisi baru yang jauh lebih beresiko. Di medan diplomasi, insiden ini menjadi bahan perhitungan negara-negara regional dan global. Beberapa pihak melihat serangan ini sebagai kesempatan untuk menegaskan posisi mereka, sementara pihak lain menekankan pentingnya meredakan ketegangan untuk mencegah konflik yang lebih besar. Tidak ada langkah mudah. Setiap keputusan yang diambil di tingkat internasional akan memiliki konsekuensi jangka panjang, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun militer. Dengan kondisi seperti ini, jelas bahwa hancurnya pangkalan militer Amerika di Israel bukan sekedar tragedi lokal atau kehilangan material semata. Insiden ini memicu goncangan strategis yang bisa mengubah peta operasi militer, memaksa penyesuaian strategi global, dan menimbulkan resiko eskalasi konflik berskala luas. Bahkan beberapa analis memperingatkan bahwa jika tanggapan dan langkah balasan tidak dikelola dengan hati-hati, kawasan Timur Tengah bisa memasuki fase yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya, di mana serangan presisi tinggi dan hilangnya aset vital menjadi faktor utama ketidakstabilan.